wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati billah, hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita seperti biasa kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 masalah pokok agama. Sekarang kita akan masuk kepada Al-Aslu Al-Ashir tentang akidah. Ya, ini 10 pokok yang ke-10 nih. Yang pertama yaitu fin nubuwah, tentang kenabian. Sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah dulu kepada guru-guru kita, khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, dan juga khususnya kepada penulis atau pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahumullah ta'ala. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati manwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tak usah ragu. Kita nyambungnya dengan Imam Ghazali, dengan para ulama, dengan para aulia, dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tak usah ragu. Secara akidah, kita akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ini yang kita kaji sekarang nih, yang kitab Al-Arba'in bi Usuluddin. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Jangan salah. Hanya ada 2 pilihan, semuanya Ahlussunnah wal Jamaah dan boleh, benar, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. 2. Selain itu tidak boleh. Nah, inilah akidahnya salaf original. Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu hidupnya di periode salaf. Kalau mohon maaf, Imam Ibnu Taimiyah itu di abad ke-7, ya. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kadang-kadang justru orang-orang yang bermadzhab Asy'ari, Ahlussunnah Asy'ariyah ini dikatakan sesat. Padahal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itulah ulama salaf yang sesungguhnya. Sementara Imam Ibnu Taimiyah itu pada abad ke-7, dia tahun 600-an. Jadi siapa yang salaf sesungguhnya? Kita harus jadi orang cerdas. Jangan hanya ikut-ikutan. Iya gitu. Jadi dikasih maklumat, dibahas, dipikir. Yang namanya salaf tuh pokoknya 300 tahun pertama, itu namanya periode salaf.
ulama yang di luar 300 tahun itu bukan ulama salaf. Kalau kita bilang ikut ulama salaf, berarti kita ikut ulama yang lahirnya, hidupnya di sekup 300 tahun pertama Hijriah. Di antaranya untuk akidah yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itu yang kita ikuti. Ya, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dua-duanya ini sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita justru salah di dalam memilih mengikuti ulama atau imam yang justru tidak periode salaf tetapi mengatasnamakan salaf. Ya, Imam Ibnu Taimiyah bukan salaf, ya, tetapi para pengikutnya menganggap mereka itulah pengikut salaf. Jadi kita harus betul-betul tahu, ya, kita harus betul-betul tahu, betul-betul belajar agar tidak mudah diombang-ambingkan. Karena pada dasarnya setiap orang itu kepengennya selamat. Cuma ketika salah guru, belajar tetapi dia tidak betul-betul mengkaji, memilah-milih. Cuma atas siapa yang ada di depan saya bilang A ya A, bilang B ya B, akhirnya dia akan ikut terhanyut atau memakan pendapat-pendapat yang apa adanya di hadapannya, itu yang dipakai, tanpa dia mau betul-betul mencari kebenaran itu seperti apa. Sudah suatu hal yang sudah sangat ma'ruf. Jadi para pengikut Imam Ibnu Taimiyah, orang-orang yang mengatasnamakan Salafi, kata Wahabi, itu mengatakan orang yang bermadhab Asy'ari, kita itu adalah aliran yang sesat. Ya, itu sesat. Asy'ari sesat. Nah, padahal kita ini ikut ulama salaf 200 tahun pertama, dia ikut ulama tahun 600-an. Jaraknya 400 tahun antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mana pengikutnya dianggap sesat dengan Imam Ibnu Taimiyah yang merasa paling benar. Ini semua untuk kebaikan kita, supaya kita ini terbuka, kita ini berpikir secara bijak, supaya kita berpikir secara bijak. Nah, jangan kita ini hanya sekedar ikut-ikutan tanpa menggunakan akal kita. Nah, jadi kita harus betul-betul mencari kebenaran, tetapi dengan menggunakan, jangan hanya sekedar pokoknya apa yang ada depan saya itulah yang benar, itulah yang saya jadikan pedoman. Sekarang kita masuk kepada pembahasan akidah yang ke-10. Dari 40 masalah pokok kita dah sampai yang ke-10, berarti masih ada 30 lagi. Masih ada 30 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam, itu speakernya depan ke sana aja tuh. Qala al-imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-aslu al-ashir fin nubuwah. Pokok pembahasan yang ke-10 tentang kenabian. Wa nahu ta'ala khalaqal malaikata wa ba'atsal anbiya'a wa ayyadhum bil mu'jizat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat dan mengutus para nabi dan menguatkan para nabi dengan mukjizat. Mukjizat itu artinya aslinya dari ajaza yu'jizu, artinya melemahkan. Maksudnya ketika seorang ada yang tidak percaya, masih menantang, itu dia akan terkalahkan, akan tunduk terhadap mukjizat. Jadi mukjizat ini hal yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan adat
Jadi orang yang percaya, oh ini berarti dia bukan manusia biasa. Itu fungsinya Nabi dikasih mukjizat. Kalau Nabi tak dikasih mukjizat, orang susah nak percaya. Ngaku Nabi ada, ngaku Nabi. Di antaranya Musailamah Al-Kadzab mengaku Nabi, ya kan? Tapi dia tak punya mukjizat sama sekali. Jadi orang tak akan percaya. Orang yakin bahwa Rasulullah ini adalah Nabi yang terakhir. Ada lagi di Indonesia pun ada orang mengaku-ngaku Nabi. Entah apa mukjizat dia. Apa coba mukjizat engkau kalau kau Nabi? Tanya. Jadi ada orang, subhanallah, katanya, mukjizatmu apa kamu Nabi, katanya. Jadi Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya itu ketika dia itu dimusuhi, ya, dimusuhi oleh Raja Fir'aun. Mukjizatnya saya ini dimusuhi oleh bapak-bapak ini semuanya, katanya. Sama-sama dimusuhi, katanya. Mukjizat apa seperti itu? Nggak ada mukjizat. Mukjizat itu khusus untuk para nabi. Kalau untuk para wali namanya karamah, sama-sama hal yang luar biasa, yang keluar dari adat biasa, kebiasaan sehari-hari apa yang terjadi. Wa anal malaikata kullahum ibaduhu la yastaghbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Malaikat itu tidak pernah sombong, takabur dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh apa saja, malaikat itu dia tetap nurut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melawan. Lain dengan manusia. Disuruh sholat dia tak mau. Suruh puasa dia tak mau. Suruh nuntut ilmu dia tak mau. Ngelawan. Mana hebat manusia dengan malaikat? Malaikat tak mau ngelawan. Padahal malaikat ni, tengok malaikat Mikail dan lain sebagainya. Itu kalau kita bandingkan dengan kita manusia, tak ada apa-apanya kemampuan kita. Tapi mereka itu nurut, taat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail ngatur hujan, nurunkan hujan, macam-macam rezeki dan lain sebagainya. Itu punya semacam ya kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan adanya seperti itu pun dia taat sama Allah. Manusia ini tidak, lemah tapi bandel. Disuruh taat tak mau. Wa annal anbiya la yastakbiruna an ibadi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Sifatnya malaikat itu juga bertasbih siang dan malam, tidak kendor sama sekali. Kalau kita manusia kendor terus, malas tak habis-habis. Malaikat tak pernah malas. Itu malaikat hewannya. Jadi dalam satu keterangan ada malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai pertama diciptakan sampai hari kiamat tuh sujud aja, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai pertama diciptakan khusus untuk ruku saja, sampai hari kiamat bertasbih ruku terus. Jadi pilih jadi malaikat apa pilih jadi manusia kira-kira? Enak mana jadi malaikat sama jadi manusia? Coba mulai pertama diciptakan sujud sampai hari kiamat. Kita sujud sebentar aja macam lama betul imam nih. Malaikat rukuk sebentar aja lama kali. Kalau itu tak perlu tumakninah, langsung zap langsung. Malaikat mulai pertama diciptakan sampai hari kiamat rukuk terus bertasbih. La yafturun, tak kendor sama sekali. Macam mana hebatnya malaikat tu? Kira-kira nak jadi malaikat apa nak jadi manusia ya kira-kira tu? Tengok tu. Itulah hebatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan makhluknya berbeda-beda. Kita ini memang dah telanjur jadi manusia, diciptakan jadi manusia, ya kita macam mana konsekuensinya ajalah. Kalau dipikir-pikir untung juga tak sujud terus sampai mati.
Waduh, kalau sujud rukuk terus macam mana nih? Ada nak makan sate terasa sedap, besok makan bakso sedap. Malaikat tak ada makan. Itulah manusia. Wa yantahi wa anal anbiya rusuluhu ila khalqihi. Para nabi itu utusan untuk menyampaikan misi menyampaikan syariat kepada manusia. Kalau tak ada nabi, nabi ini hanya lantaran perantara saja. Jadi memang bukan berarti Allah nggak bisa menyampaikan syariat langsung kepada manusia, bisa. Tetapi ini kan secara apa ya namanya? Ya nizamul kaun, secara aturan alamnya begitu. Ada yang menyampaikan, ada yang menyebutkan nabi tak bisa, Allah sendiri tak bisa. Tapi secara hukum alam begitu, nabi disuruh menyampaikan kepada umatnya. Wa yantahi ilaihim wahyu biwasitatil malaikati fayantiquna an wahyin yuha la anil hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat menyampaikan wahyunya kepada para nabi. Kemudian nabi itu menyampaikan kepada manusia. Jadi dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada nabi, dari nabi disampaikan kepada umatnya. Itu tangga, rantai macam mana wahyu itu bisa sampai kepada kita. Jadi kita ini tetap ke atasnya pun, turunnya pun dia ada tangganya, ke atasnya pun pakai tangga juga. Kemudian dari nabi turun ke sahabat bisa sampai, dari sahabat turun ke tabiin, dari tabiin turun ke tabiin, sampai ke guru kita, sampai ke kita. Itu tangganya tuh. Jangan kau lupakan tangga. Kalau tak pakai anak tangga tak bisa kita nak meloncat. Kita harus bertangga dari kita, dari guru kita, terus naik tangga sampai Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tangganya dibuang. Macam mana kita nak naik? Nah, itu. Ini nak langsung aja terbang, sungut, tak pakai tangga lagi. Tangga harus. Ulama apa pakai kitab-kitab kuning, langsung Quran hadis saja. Tak terpikir orang ini. Kitab kuning tak boleh, tapi artikel di WhatsApp, di Google dibaca tiap hari. Apa bedanya? Kitab kuning justru otentik, bahasanya Nabi, ya kan? Ketika hadis diartikan bahasa Arab, dijabarkan dengan bahasa Arab, itu lebih jelas daripada bahasa Arab dijabarkan dengan bahasa Indonesia, diartikan dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada kata-kata yang tidak pas. Wa annahu ba'atsan nabiyyal ummiyya al-Qurasyiyya Muhammadan birisalatihi ila kafatil Arabi wal ajam wal jin wal ins. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi al-Ummi. Ummi ini, Nabi yang ummi ini maksudnya yang kalau kita pakai bahasakan untuk mendekatkan pemahaman saja. Ummi ini maksudnya yang masih murni. Ummi ini Rasulullah ini pokoknya seorang Nabi yang murni. Maksudnya ini dia pandainya Rasulullah ini bukan karena dia belajar dengan profesor umpamanya dia pandai, enggak. Tapi dia masih murni, semuanya Allah yang mengajarkannya melalui wahyu itu. Tahu-tahu Rasulullah kok bisa melafazkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ini Rasulullah bukan penyair, enggak pernah belajar syair. Ini maksudnya ummi begitu. Rasulullah ini dia masih murni, masih original, murni. Maksudnya itu bukan berarti Rasulullah ini bodoh, bukan. Jadi ummi dikatakan orang yang tidak pandai baca dan tulis. Kan kita buta huruf. Nabi buta huruf kan. Oke, tetapi bahasanya bukan begitu. Jadi maksudnya Nabi ini nanti pandainya Rasulullah ini karena langsung dari Allah gitu loh. Jadi coba sekarang Nabi itu dipandai baca, menulis sebelum wahyu ini turun, pandai baca dan menulis. Kemudian pandai syair. Ketika turunlah Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kata orang Arab, itu syairnya Muhammad katanya. Karena Nabi Muhammad penyair gitu.
Ini maksudnya begini. Jadi ketika orang tahu Muhammad itu, Nabi Muhammad itu dia orangnya masih murni, original dia. Nggak pernah belajar syair. Bukan berarti Rasul itu tidak cerdas. Manusia yang paling cerdas itu Rasulullah SAW. Cuma dia masih original. Nah, setelah itu Al-Quran turun, orang nggak berpikir Muhammad itu bukan penyair. Ini jelas bukan dari dia. Gitu maksudnya. Dia bukan penyair, tapi kata-kata di Al-Quran kok bisa mengalahkan. Di zaman Rasulullah itu orang Arab paling pandai-pandai bersair. Orang penyair nengok, iya dia tak pernah pun kita dengar dia bersair, belajar sair pun tak pernah. Tapi kata-katanya ini bukan kata-kata manusia ini. Disitulah mukjizatnya Al-Quran. Mengalahkan keindahan bahasa penyair-penyair di zaman Rasulullah SAW begitu. Jadi maksudnya itu begitu, ummi itu begitu, murni dia Rasulullah. Setelah itu Allah ngajarkan langsung dari Allah mengajarkan, gitu kan? Setelah itu pandai-pandainya, maksudnya tahunya itu bukan kelantaran gigihnya, maksudnya Rasul ini belajar seperti orang lain aja jadi penyairnya dia tapi itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tuh percaya. Sekarang contoh ginilah. Umpamanya Hardi umpamanya tak tamat SD pun, tak tamat SD. Anas sarjana perikanan tapi tak pernah melihara. Hardi tak pernah tamat sekolah, SD tak tamat. Tapi tahu-tahu Hardi ini entah tiap hari tak ada urusan belajar, tak ada urusan ini. Tapi tahu-tahu hari ini dia pandai ngajarin orang, tahu-tahu ngajar. Oh ini kalau cara nak bikin pesawat ini macam gini. Padahal tak pernah. Tahu-tahu ngajarkan nak bikin pesawat atau komputer. Ini begini. Orang tentu heran. Ini adik belajar di mana? Tak pernah tamat pun. Ini mesti ada sesuatu rahasia. Ini kok dia bisa tiba-tiba pintar seperti ini. Contoh itu seperti itu. Nggak heran kalau Anas mamanya. Ya Anas kok bisa ya melihara? Iya, ini sarjana perikanan walaupun tak pernah menikahan. Orang nggak heran lagi. Tapi kalau orang lain Hardi tak pernah sekolah teknik, tak pernah sekolah kok tahu-tahu bisa bikin pesawat. Itu orang heran di situ. Begitu. Itu contoh. Ini Rasulullah SAW itu ilmunya itu dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan berpikir setelah itu Nabi itu berarti Nabi itu bodoh lah ya, tak pandai ini. Itu setelah itu dapat wahyu turun, Nabi diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum wahyu ini turun memang disengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih itu yang masih Rasulullah ini memang masih original, masih murni. Jadi untuk lebih menguatkan lagi bahwa Al-Quran itu bukan karangannya Muhammad, itu maksudnya gitu. Wa anahu ya maksud Nabi al-Ummi al-Qurasy Muhammadan bi risalati ila kafatil Arabi wal Ajam wal jin wal ins. Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam, ya, seluruh bangsa Arab dan Ajam. Ajam ini selain Arab itu disebut Ajam. Jadi kalau di dalam bahasa ini al-Arab berarti orang Arab, wal Ajam selain Arab disebut Ajam. Orang Cina, orang Negro, orang Jawa, orang Padang, orang Melayu, itu semuanya namanya Ajam. Selain Arab disebut Ajam. Jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya diutus untuk orang Arab, tetapi juga Arab dan Ajam, Arab dan selain Arab. Mau kau sukunya apa, bangsanya apa, nabimu tetap Nabi Muhammad SAW. Beda dulu di zaman Bani Israel itu Nabi khusus Bani Israel saja. Dia tidak keluar ke bani-bani yang lain. Tapi Rasulullah ini Nabi untuk seluruh alam. Kau mau pesek, kau mau mancung, kau mau putih, mau gelap, Nabimu Nabi Muhammad SAW. Dulu tidak gitu. Pokoknya zaman sebelum Rasulullah itu. Jadi setiap bani itu ada nabi, ada nabinya sendiri-sendiri. Itu setelah Rasulullah tidak ada. Langsung semuanya ini nabi universal untuk semua bangsa. Dulu tidak, ya. Bani Israel sendiri, Bani apa sendiri begitu. Fanasaha bi syara'ihi asy-syara'i. Juga untuk jin dan manusia. Nabi Muhammad itu nabinya manusia dan nabinya jin juga.
Bukan jin itu ada nabi sendiri, bangsa jin tidak, tapi Rasulullah ini nabinya jin juga. Jin tetap mengacunya kepada Rasulullah SAW. Kemudian syariat-syariat sebelum Rasulullah itu dinasakh, diganti. Ketika Rasulullah sudah diutus menjadi nabi, agama-agama sebelumnya dinasakh. Maksudnya sekarang yang lain itu sudah expired. Agama-agama sebelum Rasulullah, sebelum Islam itu sudah expired. Anda harus ganti yang baru nih. Yang baru tidak expired. Yang kemarin expired jangan dipakai lagi. Dulu di zamannya itu harus dipakai. Tetapi ketika sekarang Rasulullah sudah diutus, pakai yang paling mutakhir, yang paling akhir, dan memang tidak ada lagi setelah agama Islam, agama yang lain nggak ada. Jadi hakikatnya karena dari awal tuh agama tauhid mulai Nabi Adam, Nabi Musa sampai Nabi Isa tuh agama tauhid. Terus Rasulullah diutus, ini agama terakhir. Kalian semuanya yang ikut ajaran nabi-nabi terdahulu, ketika Nabi Muhammad diturunkan, diutus, maka syariat-syariat sebelumnya itu diganti dengan syariat Islam. Jadi hakikatnya agama itu mestinya di dunia ini cuma satu. Makanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama ya di sisi Allah itu adalah agama Islam. Karena yang lain-lain ini betul juga diakui juga, Nasrani, Yahudi ini diakui, tapi di zamannya sekarang sudah tidak lagi. Nah gitu. Jadi ada syariatnya digabung menjadi satu, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Wajalahu sayyidal basar wa mana kamal imani bi syahadati tauhid wa huwa qaulu la ilaha illallah. Wa munya kamalul imani bi syahadati tauhid wa huwa qaulu la ilaha illallah ma lam yaqtarin biha syahadatur rasul wa huwa qaulu Muhammadur Rasulullah. Jadi kemudian Nabi Muhammad dijadikan pemimpinnya manusia. Tidak sempurna iman seseorang syahadat tauhidnya kecuali dengan mensaksikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup tauhid itu la ilaha illallah, kesempurnaannya harus ditambah Muhammadur Rasulullah. Nah, harus gitu. Walzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara bihi anhu fi amri dunya wal akhirah. Walzamahum al-ittiba' wa alzamahum ittiba'ahu wal iktida' bihi faqala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada makhluk semuanya untuk percaya kepada Rasulullah. Wajib percaya sama Rasulullah. Jangan tidak percaya. Dengan apa yang dikabarkan, dari itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kalau Nabi dah bilang A ya A, Nabi bilang B ya B, jangan ragu, terima saja. Tak usah banyak dibahas ini, iya tak, jangan. Kemudian Allah mewajibkan kepada makhluk semuanya untuk mengikuti Rasulullah dan bertauladan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang kalian dilarang oleh Rasul, maka jauhilah. Falam yughadir syai'an yuqarribu minallahi subhanahu illa amarahum bihi wa dallahum ala sabilihi wa la syai'an yuqarribum ila an-nari wa yub'iduhum anillahi ta'ala illa nahum anhu. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah itu menyuruh kepada umatnya. Apa yang disuruh Rasulullah itu mesti bagus, mesti menyebabkan hamba tadi, umat tadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua disuruh. Wa dalum ala sabili, Rasul akan menunjukkan jalannya. Macam mana nak sampai kepada Allah, ikut Nabi. Islam kita kadang ini Islam syariat saja. Solat cuma rukuk sujud saja tapi hatinya kosong, enggak begitu. Nah, kita harus banyak belajar. Ini diantaranya inilah, kita belajar ini dulu, tauhidnya dulu. Nanti habis itu masuk ibadah zahir, ibadah secara batin. Kalau cuma sekadar zahir saja macam mana? Sementara Allah Subhanahu wa taala itu
bukan zohir. Maksudnya ini tak bisa kita tangkap dengan indera. Jadi Allah yang kita sembah itu aja sifatnya tidak bisa kita tangkap dengan indera, dengan zohir saja. Makanya ibadahnya kita jangan cuma zohir saja, harus bagaimana bisa mencapai kepada kekhusyuan. Wala sa'an yuqarribum ilan nar wa yub'idum anillahi ta'ala illa nahahum anhu. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kepada neraka dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah larang. Jadi yang dilarang Rasulullah itu mesti menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mabuk tak boleh. Mesti mabuk itu menjauhkan dari Allah. Mesti mabuk itu mendekatkan kepada neraka. Judi tak boleh. Karena mesti orang kalau dah judi itu mesti dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mesti. Dan dia dekat dengan neraka. Pokoknya semua yang dilarang Allah dan Nabi itu mesti jelek, mesti. Babi kenapa haram? Mesti jelek itu. Mesti jelek. Kalau enggak jelek enggak mungkin dilarang sama Rasulullah. Arak mesti jelek. Kalau enggak jelek enggak dilarang sama Rasulullah. Buktinya apa? Kecap enggak haram. Ya kan? Kalau kamu minum kecap kan tak apa-apa kan? Ada orang kecap mabuk, mabuk minum kecap kan? Ada. Ada. Itu minum teh obeng tak cerita. Kamu apa mabuk? Minum teh obeng 2 gelas mabuk nih, play. Macam mana? Makanya teh obeng tidak diharamkan. Tapi bir, khamr itu haram. Judi haram. Karena dia mesti dengan judi orang akan terjadi permusuhan ya, dan lain sebagainya, perpecahan, itu mesti. Jadi jangan kita ini jangan kita berpikir macam-macam. Kita nih pasrah sama Allah. Pokoknya semua yang dilarang itu mestinya umpamanya tak dilarang pun kita dah tinggalkan. Karena itu mesti tidak bagus. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, seandainya arak itu tidak diharamkan, aku pun tak mau minum. Sayyidina Utsman bin Affan katanya, seandainya arak itu tidak diharamkan, aku tak mau minum. Sahabat tanya, kenapa? Kau tak mau minum kalau tak haram? Iya, karena kata beliau, karena sesuatu yang hilang itu biasanya kembalinya tidak akan seperti akan berkurang. Kenapa maksudnya? Orang tuh kalau mabuk akalnya hilang. Mesti barang kalau dah hilang nih balik nih mesti berkurang nih. Mesti berkurang deh. Takkan baliknya utuh tuh tak akan. Mesti berkurang. Ayam masuk ke hutan, hilang ayam. Anak 10 balik tinggal 8. Hilang lagi balik tinggal 6. Hilang lagi tinggal habis. Hilang lagi induknya dimakan biawak. Tak ada yang balik. Habis. Orang mabuk mau pakai pil, mau pakai bir, itu sama otaknya tambah lama, tambah blank. Karena akal itu tambah lama, dia ketika hilang, sadarnya berkurang. Lama-lama dia akan menjadi orang gila. Iya, orang gila. Coba aja kalau enggak, jangan coba dosa, tak boleh. Nah, itu. Jadi lihat aja lah orang-orang, mohon maaf ya. Mohon maaf, ini untuk kebaikan bersama. Yang suka ngepil, yang suka ngelem, berhenti sebelum jadi orang gila. Iya. Nah, nanti kalau sudah jadi orang gila, jadinya waktu sebelum gila jadi orang bermaksiat kepada Allah. Kalau dah gila, rufi al-qalam. Maksudnya dia sudah tidak dicatat lagi amalnya. Yang dihitung sebelum gilanya. Sebelum gilanya sebabnya gila apa? Ngepil, mabuk, ngelem. Itu dosa besar semuanya. Itu dihitung sama Allah. Habis itu udah gila, tak bisa tobat. Orang gila macam mana nak tobat? Itu masalahnya, ya kan? Jadi khamr itu dilarang karena itu berbahaya, jelas. Zina, kenapa dilarang? Zina dilarang sudah jelas karena itu akan mencampur adukan nasab. Mencampur adukan nasab, berkelahi nanti. Ini anakku, ini anakku, ini anakku. Macam mana? Di zaman jahiliyah dulu, proses prostitusi, bahasanya keren sekali. Jadi orang macam tak malu jadi prostitusi. Yang pelaku-pelakunya namanya PSK, kan? Wah, bahasanya ini
macam beda-beda tipis. PNS ya kan, beda tipis. Beda tipis. Ini penghalusan bahasa biar orang tuh tak malu. Setan tuh. Setan. Coba dulu pertama apa namanya orang kayak yang suka jual diri tuh. LONTE. Itu kalau dengar malu dia. Kau kerjamu apa? LONTE. Kayak apa? Merah padam mukanya. Karena sekarang status PSK. Wah, santai aja, beda-beda. Cuma SK-nya yang tanda tangan lain. Kalau ini yang tanda tangan mami dia, kan? Kalau ini SK Pemda, Gubernur, Bupati yang tanda tangan. Itu. Ini penghalusan bahasa yang berbahaya. Jadi dulu pelacuran di zaman jahiliyah dulu. Itu jadi wanita-wanita ini, saya ini serba salah nak bilang macam ini terlalu keras, macam ini terlalu Jadi para pelacur dulu ini biar orang ini malu lah ya, bukan maksudnya apa. Ini kan itu dulu mereka di rumah-rumah tuh, kalau rumah untuk wanita-wanita yang itu pekerjaannya seperti itu dipasang bendera. Ada benderanya. Kalau sekarang kan main di hotel, di mana dulu belum ada hotel. Jadi dipasang bendera, jadi orang tahu, oh itu jualan, itu jualan, itu jualan. Tinggal pergi aja. Laki-laki pergi sana, pergi sana, pergi sana, pergi sana. Besok kalau sudah hamil, itu tamu yang mengunjungi itu ditulis, dicatat. Fulan, umpamanya ada 25 orang. Nulis, namanya ditulis nih. Laki-laki, hidung belang. Hidung belang, tak hidung apa tak tahulah. Pokoknya ini ditulis semua 25 orang. Habis itu, ini hamil ini anak siapa nih? Bingung kan? Anak siapa di 25 orang? Akhirnya ditulis namanya, dibikin undian, dimasukkan, dikocok. Kalau sekarang orang kocok untuk arisan. Kalau dulu enggak, ini nak tentukan ini bapaknya siapa, dikocok. Dia ambil satu, ini yang keluar namanya siapa, itu jadi bapaknya. Itu macam gitu. Ini namanya perzinahan ini mencampur adukan nasab. Nanti ini keluar nama kamu bapaknya ya. Ambil anaknya. Begitu lahir ambil. Tapi kalau dipikir-pikir subhanallah, itu di zaman jahiliyah itu anaknya itu masih ada yang mau mengakui, merawat. Kalau zaman sekarang naudzubillah subhanallah, kita tengok luar biasa orang tuanya. Anak dibuang di tempat sampah, sampai di kloset WC itu dibuang. Macam mana itu? Di zaman jahiliyah itu, bayi itu masih diberikan kepada salah satu tamunya yang dia berzina. Itu masih. Sekarang tengok berita di mana ada bayi di sini, di hutan, di kardus, di mana, sampai di kloset itu dimasukkan ke dalam. Macam mana ibunya ini? Astagfirullah sama astagfirullah. Itulah kenapa berzina itu dilarang. Yang halal-halal saja mudah kok. Jangan dipersulit, ya. Jangan dipersulit. Nikah itu mudah, jangan dipersulit. Terus wa inna dzalikal umur la yursidu ilaiha mujarradul akli war ra'yi waz zakat bal hiya asrarun yukashafu biha min khatiratil qudsi min hadiratil qudsi qulubal anbiya wa yub'idu anillah ilanahum wa arrafahum tariqau. Jadi semua hal-hal perkara tadi yang mana contoh homer ini diharamkan, maunya babi haram, berzina haram, berjudi haram. Ini tidak bisa hanya murni dipikir pakai akal. Kalau dipikir pakai akal nih, kira-kira nih kita jangan, maksudnya nih umpamanya nih Al-Quran belum membahas, atau Al-Quran sebelum kita kembali kepada zaman belum diturunkan atau belum dilarang perjudian. Jadi kira-kira nih judi kalau kita pikir sendiri, kira-kira haram tidak? Kalau kita pikir enaklah judi itu kan, kalau kita pikir pakai otak nih, judi ini senang, kita kalau menang kita senang, akrab, kumpul sama kawan. Ini kita punya duit 100.000, kalau tembus bisa 50 juta, kan bagus.
Nah, ternyata hal seperti ini tidak bisa murni dipikir pakai akal, ini bagus, ini tak bagus. Tak bisa. Sekarang itu membutuhkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh berzina, apa bedanya sih nikah yang hanya sekedar aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti fulan mas kawinnya sekian, aku terima nikah dan kawinnya, dengan langsung suka sama suka tidur bareng. Apa bedanya? Sama-sama beranak, sama-sama hamil. Apa bedanya? Secara akal nggak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu. Tetapi syariat mengatakan ini harus ada ijab dan qabulnya, harus dikasih mahar. Itu. Tapi kalau tidak pikir-pikir macam mana? Macam hewan kan? Asyik suka udah, ambil, adik suka kawin, asyik suka kawin. Nah, jadi perkara yang seperti ini tidak bisa hanya ditemukan pakai akal baik dan buruknya, tetapi butuh wahyu. Yang mana ketika dari wahyu ternyata Allah mengharamkan judi, maisir diharamkan, arak diharamkan. Berarti ini tak bagus. Zina diharamkan. Oh, berarti ini tak bagus. Baru kita tahu melalui Rasul, melalui Al-Quran. Gak bisa dipikir-pikir sendiri. Kalau dipikir-pikir sendiri ya, enak, ini aja tak usah pakai nikah-nikah, sebentar-sebentar ganti kan, apa susah, lebih enak. Kalau pikir cekal otak lah, susah kali ada mas kawin lah, inilah, apalagi sekarang pestanya mahal setengah mati. Aduh, maharnya cuma seperangkat alat sholat, pestanya 50 juta. Aduh, macam mana ini? 100 juta. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Sudah seperangkat alat sholat, dasar. Sudah tak usah pesta besar-besar, dasar. Sekarang maharnya kecil, tapi pestanya ini, ini yang luar biasa. Aneh pula kadang-kadang. Bagus lagi, maharnya tuh besar tak apa-apa, ya kan? Ini tak makan yang besar kadang-kadang digunakan untuk dicampuri kemaksiatan. Walhamdulillah ya alama arsada wa hada wa adhara min asma'ihi al-husna wa sifatil ulya wa salatu wa salamu ala Muhammadin al-Mustafa khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa salama katsira. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi petunjuk kepada kita, memberi hidayah kepada kita, ya kan? Dan telah menunjukkan nama-nama Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang mulia. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa nih? 20. Okey lah, Cik. Masih sedikit. 10 menitan. Boleh. Khatimatun fit tanbih 'alal kutub allati tudlabu fiha haqiqatu hadhil aqidah. Penutup tentang peringatan atas kitab-kitab yang mana yang kita bisa mendapatkan hakikat akidah ini. Maksudnya nih Imam Ghazali bilang, akidah yang kita bahas ni 10 pertama ini dari mana? Ilam anna ma zakarna huwa al-hasil min ulumil Quran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang telah kami sebutkan mulai dari asal yang pertama sampai yang ke-10 itu semuanya dari ilmu-ilmu Al-Quran, bukan ngarang sendiri, bukan wangsit, bukan. Kata Imam Ghazali, ini semuanya dari Quran semuanya. Kan sudah disebutkan ayat-ayatnya. Ani jumalun ma yata'allaqu minha billahi wal yawmil akhir. Wa hiya tarjamatul aqidah allati la budda ayantawi 'alaiha qalbu kulli muslimin. Yaitu pembahasan-pembahasan tadi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Bimana annahu ya'taqiduhu wa yusaddiqu bihi tasdiqan jazman wa hadhil aqidah adzairah rutbatan. Jadi wajib bagi kita yakin dan membenarkan akidah ini. Yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi itu dasarnya Al-Quran, bukan ngarang sendiri. Terus kata beliau, kalau kita berbicara masalah akidah ini tadi, itu ada 2 tingkatan. Yang pertama, ihdahuma ma'rifatu. Kita belajar akidah nih, orang di dalam belajar akidah ini ada 2 tingkatan. Yaitu pertama, ma'rifatu adillati hadhil akidah al-zahirah min ghairi haudin ala asrari. Yang pertama,
mengetahui dalil-dalil akidah ini secara zahir tanpa menyelami rahasia-rahasianya. Maksudnya diterangkan di sini Anda menerangkan hari kiamat, di sini menerangkan nabi, di sini menerangkan surga, di sini menerangkan neraka. Ini ada dalilnya semua. Di sini menerangkan hari kebangkitan. Dah ada, percaya sudah. Tanpa harus menyelami secara dalam ya rahasia-rahasia di baliknya itu apa. Pokoknya percayalah. Besok ada surga, percaya. Ada neraka, percaya. Ada kebangkitan, percaya. Yang kedua wasaniyatu ma'rifatu asrariha wa lubabi ma'aniha wa haqiqatu zawahirnya. Yang kedua, tahu rahasia-rahasianya dan inti daripada makna-maknanya. Jadi tidak hanya sekedar percaya, tapi dikaji lagi lebih dalam. Warudbatani jami'an laisata wajibatani ala jamil awam. Annan najata hum fil akhirati ghairu mawqufatun alaihima wala fawzahum wala fawzihim mawqufin wala fawzuhum mawqufun alaiha wa innama al mawqufu alaihima kamalus sa'adah. Jadi sebetulnya mengetahui akidah ini bukan wajib. Maksudnya gini loh. Orang tuh sebetulnya hidup beragama nih, pokoknya percaya Allah ada, percaya. Hari kiamat ada, percaya. Surga ada, percaya. Malaikat ada, percaya. Nabi ada, percaya. Quran apa percaya tanpa tahu dalilnya. Pokoknya percaya aja. Besok ada siksa kubur, percaya tanpa ada dalilnya. Tanpa ada dalilnya, pokoknya dia percaya aja lah. Ini orang seperti ini selamat. Cuma berbeda nanti dengan orang yang dia tahu dalilnya. Maksudnya yang belajar macam gini di dalam Al-Quran. Mana dalilnya Siratal Mustaqim, mana dalilnya surga, mana dalilnya sifat-sifat Allah, mana dalilnya diutusnya Nabi dan sebagainya. Itu mereka tahu, mengkaji. Dengan lagi ada orang yang tahu dalil dan rahasia di dalamnya. Ini lebih tinggi lagi. Sekarang begini, orang tuh sebetulnya kalau nak selamat di akhirat nggak wajib tahu dalil. Nggak wajib tahu dalil Al-Quran yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim, ya, qadim, terdahulu. Dalilnya mana, ayatnya mana, nggak perlu dia tahu pun dia sudah bisa selamat. Yang penting percaya Allah itu qadim, percaya sudah. Tapi berbeda. Yang dijadikan perbedaan di mana? Jadi kalau orang yang faham dalil-dalilnya ini dari Al-Quran, dari hadis dia faham, apalagi sampai rahasianya itu apa, maka di sini nanti ada 3 tingkatan di akhirat selamatnya itu. Pertama ya ini, wa innal mauqufu alai kamalus sa'adah wa ani bin najah al khalas minal adab. Jadi pertama satu, tingkatan yang paling rendah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman ke hari kiamat tanpa tahu dalil, pokoknya percaya. Ini di akhirat dia peringkatnya peringkat an-najah, al-khalas minal adab. Maksudnya selamat dari azab saja. Pokoknya dia tak sampai masuk neraka, selamat, dia tidak sampai masuk neraka. Ini peringkat yang paling bawah nih. Yang penting dia iman sama Allah, iman sama Nabi, tak pakai dalil lah. Pokoknya percaya saja. Ini yang pertama, selamat. Wa ani bil fauzi al-husul ala aslin naim. Kemudian orang yang kedua al-fauz, menang. Orang yang mendapat kemenangan. Yaitu dia tidak hanya sekedar selamat, tidak sedikit saja, tapi dia mendapatkan kenikmatan. Aslun naim ini kenikmatan yang apa kita bilang nih, yang rata-rata orang dapat, semua orang dapat. Kenikmatan di akhirat yang semua orang dapat. Ahlu surga semua dapat apa? Itu dia dapat. Maksudnya kenikmatan yang memang standar. Minimal kenikmatan di surga itu dia dapat. Ini yang kedua. Nah, ini orang yang al-fauz, ya, al-fauz. Sedangkan yang ketiga yaitu akni bisa'adah nailu ghayatin naim, kemudian peringkat yang tertinggi yaitu sa'adah, yaitu orang yang mendapatkan puncaknya kenikmatan. Di surga nanti tak sama.
Jangan dipikir asal masuk surga berarti peringkatnya sama. Tak sama. Makanya nanti di akhirat itu orang-orang penghuni surga ada yang apa nama ini menyesal. Masuk surga dia masih menyesal. Kenapa menyesal katanya? Saya ini kenapalah dulu waktu saya ini di dunia ini. Saya lewatkan waktu saya tuh detik, menit dan jam saya, hari saya tanpa saya gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat nih nol. Maksiat tidak, amal tidak. Ini akan menjadi penyesalan di akhirat. Kenapa katanya? Kenapa begitu? Kalaulah waktu-waktu yang kosong itu aku gunakan untuk berzikir, surgaku tidak di sini, di atas sana. Di atas. Hotel aja, hotel bintang 1, bintang 2, bintang 7, apalagi surga. Apalagi surga. Jadi jangan dipikir surga itu nanti tingkatannya sama-sama. Tidak sama. Kalau sama enak aja. Yang rajin sholat juga masuknya ke situ, yang sholatnya malas-malas juga di situ, yang suka puas. Waduh, katanya tak usah rajin-rajin sangatlah, surganya sama pun nanti. Nggak sama. Roga surganya orang yang mau belajar, tengok ini. Ini bedanya di mana? Bedanya di ilmu bedanya. Kenapa dia kok bisa naik derajatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman derajat. Dan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu darajatan katsira, derajat yang banyak, lebih tinggi. Sama berimannya tapi ini berilmu, derajatnya akan lebih tinggi. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Nah, jadi ilmu itu nanti juga bisa menentukan bedanya peringkat di surga. Jadi kalau nak masuk surga ini jangan tanggung-tanggung. Kalau pas-pasan nih ngeri, meleset sedikit telungkup, ya kan? Target itu tinggi, meleset sedikit turun derajat 6, derajat 5. Ini pokoknya masuk alhamdulillah lah. Meleset kau telungkup. Nauzubillah subhanahu. Nauzubillah. Yang betul. Islam jangan sekedar Islam. Tapi kita belajar betul, belajar. Maksudnya nih, mutu kita nih kita tingkatkan. Jangan jadi orang awam terus sampai mati. Nauzubillah. Jangan gitulah. Kalau bilang minimal tuh kalau dia dah iman dah bagus, itu cuma dia selamat tidak disiksa saja. Berarti derajat yang paling bawah. Ya. Atanya sedikit dia dapat kenikmatan yang rata-rata dia dapat oleh penghuni surga. Dan yang paling luar biasa, ghayatil naim, yaitu dia akan mencapai puncaknya kenikmatan di surga itu yang paling tinggi itu apa itu didapat. Selama-lamanya macam gitu. Apa tak enak? Tapi kalau kita pikir orang malas-malasan, ala pokoknya masuk surga jadi alhamdulillah. Ini orang ini optimis sekali, santai sekali deh. Pokoknya sudah masuk aja alhamdulillah, tak peduli sama tingkat berapa lah. Engkau belum tentu masuk kalau ngomong kayak gitu. Belum tentu, itu meremehkan. Kita ini tak ada apa-apanya amal kita dibanding orang-orang terdahulu, tidak ada apa-apanya. Ya Allah, mudah-mudahanlah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ini, Allah ini memberi kita hadiah, ya. Paling tidak kita ni punya niat ke sana. Punya niat ke sana. Seorang penuntut ilmu yang mati di tengah jalan waktu dia menuntut ilmu, dia akan dibangkitkan menjadi bersama para ulama. Derajatnya derajat ulama. Karena niatnya. Sekarang orang tak punya niat untuk memperbaiki dirinya. Maksudnya untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih baik. Enggak punya niat. Ya tidak bisa. Tapi kalau kita berniat, insya Allah mudah-mudahan itu tetap diberikan kepada kita. Umpamanya kok umurnya pendek, tapi sudah punya niat itu, mudah-mudahan dikasih hadiah Allah SWT nanti di akhirat disamakan kedudukan dengan orang-orang yang sudah sampai walaupun dia ini sedang dalam perjalanan. Sebenarnya gitu. Jadi maksudnya kita ini adalah target minimal tuh ada. Jangan jadi orang nih kita beribadah ini cuma kenapa sholat? Wajib. Kenapa puasa? Wajib. Karena kalau tak sholat dosa, tak puasa dosa, zakat kenapa bayar? Wajib. Gitu aja, nunggu mati, itu aja dilakukan. Maksudnya dia hanya sekedar melakukan kewajiban tapi tanpa ada target untuk lebih mutunya lebih dinaikkan. Maksudnya untuk menjadi muslim yang paling baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Jadi dikira Islam itu cuma sholat secara zahir, zakat zahir, semuanya yang zahir-zahir saja.
tidak ada usaha untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Para aulia itu bisa jadi para aulia karena dia berusaha. Macam mana dia bisa dibersihkan hatinya, ibadahnya ditambah dan sebagainya. Ada niat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ani bisa ada ghayatan naim. Nah, jadi nanti di akhirat itu begitu, tak sama ya. Tak sama. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hadiah mendapatkan ghayatan naim, ghayatin naim. Jadi nikmat tertinggi di akhirat Allah berikan kepada kita dengan niat kita minimal ingin untuk sampai di sana. Itu minimal. Fasultanu idza stawala ala baladihi. Panjang pula. Ini nanti kita sambung lagi lah insyaallah. Panjang sangat nih, baca aja penat apalagi nerangkan. Nah, kita sekarang tak apa ini kita selesaikan untuk memudahkan. Ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memberi gambaran untuk memahamkan kita bagaimana nanti di akhirat ini orang ini derajatnya tak sama. Tengok Imam Ghazali, Masya Allah, husnudon kita kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sudah diberi Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan rahasia, dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan hijab. Jadi sudah tahu begini. Nah, jadi kata beliau, contohnya maksudnya pemahamannya itu kok manusia berbeda-beda. Seperti Fasultan idza stawala 'alal baladin wa fataha unfatan wa fataha unwatan faladzi lam yaqtulhu walam yu'adzibu fa huwa najin wa in akhrajahu 'anil balad. Yang pertama, ketika ada raja menaklukkan satu negeri, ya. Setelah takluk ini, tentu namanya menaklukkan terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan, tentu setelah dikalahkan, kan nggak habis semua nih. Ada penduduk negeri tersebut yang masih hidup, tapi sama si raja tidak dibunuh. Tapi engkau harus keluar dari negeri. Kau pergi sana, pergi, tak usah di sini lagi, pergi sana. Ini dikiaskan dengan tadi orang yang di akhirat cuma murni selamat, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sini orang ini dia tidak dibunuh oleh sultan yang maksudnya sudah engkau tak kubur tapi kau pergi dari sini, pergi. Selamat dari disiksa, dari dibunuh. Itu satu derajat yang paling bawah tadi dikiaskan. Kemudian yang kedua, jadi bahwa najin dia selamat itu saja. Wa in akhrajahu anil balad, walaupun dia dikeluarkan dari negerinya sendiri tapi dia tak dibunuh. Selamat. Kemudian yang kedua, waladzi lam yu'adzibhu ma'adzalika makkanahu minal maqam fi baldatihi ma ahlihi wa asbabi ma'isyati fa huwa ma'adzalika faizun bin najah. Kemudian ada yang kedua, orang yang ketika raja itu menaklukkan, dia tidak dibunuh, tapi kau tak apa. Kau tidak aku bunuh, kau sudahlah, kau baliklah kau ke keluarga kau, tinggal kaulah di sini, tak apa-apa. Jadi tidak diusir untuk keluar daerah. Dia bisa kau cari makan di sini terserah, kau dengan anak istri kau terserah. Ini yang kedua, fauz, yaitu dia selamat plus dia bisa hidup juga sederhana, juga bisa kumpul dengan keluarganya. Tentu berbeda dengan yang diusir tadi, walaupun sama-sama tidak dibunuh. Ini peringkat ibarat tadi, yang kedua dapat nikmat yang standar, kan? Sedangkan yang ketiga, yaitu walladzi khala'a alaihi wa asyrakahu fi mulki wa istakhlafahu fi mamlakati wa imarati fa huwa ma'an najah wal fawz sa'idun summa ziyadatu darajati sa'adah la tanhasir. Kemudian ada orang yang ketiga, ketika raja ini menaklukkan satu negeri tersebut, dia tengok orang ini orang pintar ini orang penting ini, dia jangan kita bunuh, kita ambil jadi pegawai istana, katanya. Kita tapi dia harus ikut kita. Kita jadi pegawai istana, kemudian orang ini diangkatlah jadi pegawai istana, difasilitasi dan sebagainya. Akhirnya dia dikasih jabatan. Ini kemudian dia justru bisa hidup bareng, justru bisa memimpin di istana tersebut. Inilah peringkat yang tertinggi. Dia tidak dibunuh, apalagi diusir, dia makan dikasih jabatan, dikasih kenikmatan tertinggi di kerajaan tersebut. Ini tadi orang yang paling mendapat derajat tertinggi di
surga, yaitu orang yang betul-betul beramal dengan belajar tadi, secara imannya dibetulkan dengan ilmunya dan bisa menyelami rahasia-rahasia di dalamnya. Hakikatnya itu apa? Diselami. Bukan hanya Islam secara zahir. Beda dong. Orang yang Allah, astagfirullah, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita. Allahu Akbar, sholatnya khusyuk luar biasa, surga neraka nampak. Dengan orang Allahu Akbar, teringat sandalnya, teringat aduh habis ini aku perut lapar ini nak beli hamburger. Masa sama orang yang Allahu Akbar, surga neraka nampak nih nampaknya? Nggak mungkin sama lah. Nggak mungkin sama. Maka itulah tadi, kualitas ini nanti akan menentukan nasib peringkat di akhirat. Nah, jadi kita nih sekarang mau yang mana? Sholat tuh macam fingerprint saja. Masuk ke masjid fingerprint, Allahu Akbar, Assalamualaikum, dah selesai, ya Allah aku dah absen. Nanti zuhur asar masuk lagi, selesai, aku dah sholat, ya Allah. Gitu saja. Sholat tak ada khusyuk, tak ada apa. Baca Fatihah mulai dulu, baca tahiyat mulai dulu, artinya tak tahu. Tak tahu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, artinya apa? Tak tahu lah, pokoknya gajah lah tuh. Nah, kan? Tak tahu kapan kau nak sholatnya nak dibaguskan. Kalau orang-orang yang seperti ini, tapi tadi ibaratnya dia di akhirat tuh, kalau mentok-mentoknya tuh selamat aja tidak diazab oleh Allah. Itu mentok tuh. Kalau memang amalnya itu maksiatnya tidak, ini tidak, mentok. Ibarat tadi ada raja menaklukkan suatu negeri, dia tuh tidak dibunuh, tapi kau tahu saya tinggal sini, kau pergi keluar sana, pergi keluar. Kualitas ibadahnya seperti itu. Ada lagi kita masih ada riya, masih ada sumpah karena manusia, karena ini, aduh nak tinggal di mana macam gini. Ini jadi jangan kita pikir tuh, kita ini jangan istilahnya menyerah, ikut seperti orang awam. Orang belajar itu harus berbeda dengan orang awam, harus berbeda. Dengan adanya kita belajar dengan para ulama seperti ini mereka menuntun kita untuk kita ini ditarik ke zamannya. Imam Ghazali ini lahirnya beliau pada abad kelima, ya 450-an hidupnya. Berarti ini 1000 kita kembali kepada ilmunya orang yang hidup 1000 tahun sebelum kita. Imam Ghazali ini 1000 tahun sebelum kita nih. Kita diajak untuk kita kembali ke zamannya, macam mana ibadahnya orang-orang di zaman dulu. Belum lagi ke zaman Rasulullah. Kita kembali ke sini bingung kita nak nyontoh siapa saat sekarang, bingung. Makanya itulah fungsinya kita belajar dari kitab-kitab seperti ini. Kita bisa mengaca kepada ibadah mereka, sifat mereka dan lain sebagainya. Contoh yang suri tauladan yang kita usahakan untuk bisa mencontohnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang soleh, manusia pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang dulu itu Allah Subhanahu wa taala yang sekarang tidak berubah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala yang dulu mengutus Nabi Adam itulah Allah Subhanahu wa taala yang sekarang. Yang menurunkan Nabi Muhammad itulah Allah Subhanahu wa taala yang sekarang. Sama dekatnya dulu waktu Rasulullah Allah tuh dekat dengan hambanya, sehari ini pun Allah dekat dengan hambanya. Cuma kita yang kadang-kadang merasa Allah itu jauh. Sama Allah di zaman Rasulullah dengan di zaman sekarang itu sama. Jadi jangan merasa Allah itu jauh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, janganlah jadikan kami
termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang terlindungi, terhalangi oleh rahmat-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina minal ilmi wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah keluarga kami dan semua keturunan kami sampai hari kiamat orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, orang yang ahli Al-Quran, ahli selawat dan ahli zikir. Jadikanlah kami manusia hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Bijal Habib sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.